mendengar sendiri ucapan pemuda itu begitu mesra, dan Lucinta menatap Wiro tak kalah mesranya. Wahai, sampai sejauh mana sebenarnya hubungan kedua orang ini? Jangan-jangan aku hanya... Pria angsa putih gigit bibirnya sendiri ketika tiba-tiba orang muncul di tempat itu dan semua perhatian orang tertuju pada si pendatang ini. Diam-diam pria angsa putih balikan tubuh, berlari ke puncak bukit dan lenyap di balik bebatuan. Walau amarah hantu muka dua, Lasuling Maut dan nenek si pemodal usup meluap luar biasa melihat kematian Lahidung Besar, namun kedua orang ini jadi terpaksa menahan diri ketika melihat munculnya sosok orang serba hitam yang selama ini menjadi momok nomor satu di kalangan orang istana kebahagiaan. Apalagi begitu muncul langsung menangkap dan meremas hancur suling tengkorak. Selain itu, 4 orang pengusung tandu yang barusan diperintah untuk mengurung pendekar dosa dua saat itu sama-sama terkesigap dan ciut nyali masing-masing begitu melihat Lahidung Besar meregang nyawa dengan cara yang sangat mengerikan. Apalagi saat itu si pelawak Sinting terkapar di tanah dalam keadaan lumpuh tidak berdaya, tidak bercula, walaupun tak kurang suatu apa, tapi nyalinya telah leleh. Banci satu ini tengah berpikir bagaimana bisa meninggalkan tempat itu dengan aman. Tidak ketahuan hantu muka dua, juga tidak ketahuan pihak lawan. Menolong Budiman, desis hantu muka dua dan Lasuling Maut hampir berbarengan. Jadi ini wujud sosoknya, naga-naganya. Urusan bisa tidak karuan kalau aku meneruskan apa mauku. Jahanam betul. Yang hendak dibunuh tak dapat dilaksanakan, yang hendak diculik tak dapat dilakukan. Hari ini terpaksa aku harus mengalah lagi. Hantu muka dua memberi isyarat pada 4 pengusung tandu agar segera mengangkatnya. Namun mendadak terjadi perubahan. Orang serba hitam sehabis bicara dengan Wiro pergi begitu saja. Nyali hantu muka dua kembali bangkit. Dia memberi isyarat lagi pada 4 pengusung tandu, juga pada betina bercula. Dia sendiri segera turun dari tandu, siap untuk memimpin serangan terhadap Wiro dan kawan-kawan. Si nenek pemodal usus melayang turun dan cepat hendak memasang kembali kedua tangannya yang tadi ditanggalkannya secara aneh. Namun belum sempat dia bergerak, tiba-tiba 3 orang melesat muncul dari balik batu-batu besar di lereng bukit itu. Salah seorang di antara mereka berteriak, Kencingi cepat, kencing, biar tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Berdesir darah si nenek pemodal usus, wajahnya langsung pucat mendengar teriakan itu. Dengan cepat dia melayang turun menyambar 2 tangannya yang masih mengapung di udara dan masih berlumuran darah, sementara isi perut Lahidung Besar yang tadi dibetolnya berhampar di tanah. Namun si nenek kalah cepat. Seorang bocah berambut jabrik berpakaian serba hitam telah lebih dahulu mencekal kedua potongan tangan lalu melemparkannya kepada seorang kakek berkuping lebar yang tegak dekat sebuah batu besar. Begitu 2 potongan tangan jatuh di hadapannya, kakek ini berbalik lalu lorotkan celananya ke bawah, lalu dia kencingi 2 tangan yang tergeletak di tanah itu. Nenek si pemodal usus meraung keras. Dari kutungan tangannya mengepul asap disertai kucuran darah. Selagi semua orang terkesigap melihat kejadian itu, pendekar dosa dua sabung berseru gembira, "Hei, naga kuning, kakek setan ngumpul!" Naga kuning yang sosoknya tubuhnya kini sudah menjadi besar lambaikan tangan pada Wiro. Si setan ngompol tarik celana bututnya ke atas, baru berbalik dan tertawa mengeke. Lupakan suasana yang dihadapinya, Wiro melompat menemui kedua orang itu. Wiro, kami berhasil. Hantu Raja Obat menepati janjinya. Lihat, kami sekarang sama sebesar dengan kau, kata naga kuning bangga. Wiro tertawa bergerak. Setan ngompol mulai jelalatan matanya memperhatikan pria angsa putih dan Lucinta. Nenek si pemodal usus yang sudah jejakkan kakinya di tanah tiba-tiba membentak, Gendut keparat, pasti kau yang memberitahu pada orang-orang di negeri asing itu. Pasti kau yang menyuruh mereka mengencingi 2 tanganku hingga tak mungkin lagi kupasangkan ke badan. Jangan betul, aku bersumpah akan membunuhmu. Seorang kakek gendut yang mukanya bulat dan ada tompel besar di pipi kiri saat itu duduk uncang-uncang kaki di atas sebuah batu besar tertawa mengeke hingga perut dan dadanya yang gembrot berguncang-guncang. Inilah si hantu Raja Obat, makhluk aneh yang telah mengobati Wiro hingga sosoknya menjadi sebesar orang-orang di negeri Latara Silam. Ternyata dia juga telah mengobati 2 kawan Wiro, yakni naga kuning dan kakek berjuluk si setan ngompol. Kalau kau sudah tahu dan ingin membunuhku, apakah kau mau melakukannya sekarang? Hantu Raja Obat bertanya sambil melirik pada Lucinta lalu tersenyum dan kedipkan matanya. Antara Lucinta dan hantu Raja Obat memang sudah saling mengenal dan kakek gendut ini pernah berhutang budi terhadap si gadis. Mendengar ucapan hantu Raja Obat, si pemodal usul hanya menggerutu panjang pendek. Kalau kau masih butuh 2 tanganmu, itu silakan ambil saja, kata setan ngompol ikut bicara. Tua bakas jalan, kau juga akan kubunuh nanti. 2 tangan itu tidak ada gunanya, tak bisa dipasangkan lagi ke tubuhku. Jahanam. Bisa atau tidak, bisa baiknya diambil saja, Nek. Dibuat sop dan disantap, kurasa masih cukup enak, kata naga kuning pula membuat si nenek tambah meluap amarahnya, tapi tak berani berbuat apa karena jerih pada hantu Raja Obat.
Dia melirik pada hantu muka dua, lalu tanpa banyak cerita lagi segera tinggalkan tempat itu. Hantu muka dua sendiri menggeram panjang pendek. Tapi tadi dia merasa lega dengan perginya penolong budiman yang berkepandaian sangat tinggi itu. Tapi kini muncul hantu Raja Obat yang diketahuinya bersifat aneh dan memiliki ilmu sulit dijajaki. Daripada cari perkara, dia segera naik ke atas tandu. Tapi hantu Raja Obat cepat menegur. Hahaha, kerabatku hantu muka dua, jangan pergi dulu. Aku ingin bicara beberapa hal padamu. Satu diantaranya tentang tanda bunga dalam lingkaran. Pucatlah dua wajah hantu muka dua mendengar kata-kata hantu Raja Obat itu. Aku tidak ada waktu melayanimu, jawabnya. Percayalah, sahabatku ini orang baik-baik. Dia tidak akan mengencingi tangan atau kakimu. Hantu Raja Obat tertawa mengekeh. Betul, apa yang dibilang pemuda ini memang betul. Hantu muka dua memaki habis-habisan. Wajahnya depan belakang berubah jadi wajah raksasa. Dia gerakkan tangannya ke pinggang. Ketika tangan itu diangkat, terdengar satu letupan kecil. Lalu asap hijau menggebu menutup pemantaran. Hantu pengecut, pasti dia kabur sudah, teriak hantu Raja Obat. Benar saja, begitu asap hijau luruh lenyap, sosok hantu muka dua tak kelihatan lagi di atas tandu. Melihat kejadian itu, 4 orang anak buah yang mengusungnya serta merta melarikan diri berserabutan. Hantu muka dua, jangan tinggalkan aku, seru kakek rambut putih Lasuling Maut. Setan ngompol dekati kakek ini lalu usap-usap rambutnya yang putih. Kau mau kencingi atau kutampar? Kau membuat susah sahabatku si pemuda itu ya? Kita sama-sama tua, mengapa berani dalam keadaan aku tidak berdaya? Kata Lasuling Maut. Kau pandai bicara. Sudah, biar ku tampar saja mulutmu sampai perot. Setan ngompol usap-usap telapak tangannya satu sama lain lalu bergerak. Plak! Si kakek tidak menampar Lasuling Maut, tapi menampar sebuah batu di samping kakek itu. Batu hancur berantakan. Tentu saja Lasuling Maut menjadi kecut, wajahnya langsung pucat pasi. Ayo jawab, kau mau ku tampar atau ku kencingi? Bentak setan ngompol sambil jambak rambut putih si kakek. Aku memilih dikencingi saja, jawab Lasuling Maut ketakutan setengah mati. Semua orang yang ada di situ tertawa bergelak dan suara tawa makin menjadi-jadi ketika gilanya setan ngompol benar-benar mengencingi kepala Lasuling Maut. Selagi semua orang tertawa riuh sambil memperhatikan perbuatan setan ngompol, betina bercula pergunakan kesempatan untuk melarikan diri. Sayang, mata si setan ngompol sempat melihat. Tak membetulkan celahnya, dia segera melompat mengejar dan mencekal leher orang. Ternyata kau lumayan cantik. Aku tidak akan mengencingmu. Kau mau aku apakan? Tanya si kakek seraya sembunyikan senyum dan kedipkan matanya. Setan ngompol sama sekali tidak tahu kalau yang dihadapannya bukan perempuan sungguhan. Kau kencingin pun aku suka, jawab betina bercula sambil balas tersenyum gedit membuat setan ngompol jadi blingsatan. Tapi kalau memoncingiku jangan di depan orang banyak ini. Kita cari tempat yang enak. Jangan bercanda. Kau mau menjajakiku atau bagaimana? Tanya setan ngompol. Aku sungguhan, masakan berani bercanda dengan kakek segagah ini? Makin belingsatan setan ngompol mendengar pujian itu. Apalagi sambil bicara betina bercula lingkarkan tangannya dengan mesra di pinggang setan ngompol dan menuntutnya ke balik sebuah batu besar. Kek, Wiro berseru. Orang itu bukan Wiro mengingatkan, tapi naga kuning cepat menyikut iganya. Biar saja, sebentar lagi kakek gatal itu pasti tahu rasa, kata naga kuning sambil menahan tawa. Betul saja, tak lama setelah setan ngompol lenyap di balik batu besar, tiba-tiba terdengar katanya. Aduh, perempuan gila, kau apakan aku? Kau kira aku ini kelapa yang mau diremas jadi santan? Aduh. Ketika Wiro, hantu Raja Obat dan naga kuning melompat ke balik batu, mereka dapatkan si setan ngompol terbaring di tanah sambil tekap di bawah perutnya menahan sakit. Betina bercula tak kelihatan karena memang sudah kabur melarikan diri. Enak kek, sialan kau. Enak bapak moyangmu, mau pecah saja kepalaku atas bawah. Suara tawa menggeledak lagi di tempat itu. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.